Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Teman-teman yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, langsung saja kita buka halaman 15. Jadi setiap hari apa ini? Hari Sabtu, metode pembelajaran buku saku untuk pendalaman kitab. Nanti Ustadz coba nanti target paling enggak 3 bulan ini selesai. 3 bulan selesai buku saku, setelahnya nanti kita mencoba untuk mempraktekkan dengan kitabnya. Kelas 4 kitab apa? Fathul Qorib Ubudiyah ya. Nah, coba nanti kita praktek Ubudiyah, enggak usah target kata Ubudiyahnya kitabnya kalau di pelajarannya Ustadz. Karena kan yang lain sudah ada sorogan. Jadi nanti mungkin satu pertemuan 5 baris, enggak usah banyak-banyak 5 baris, tapi kita terus mempraktekkan buku sakunya. Jadi ketika berirob nasob, kita mulai refresh lagi. Nasob ada berapa tanda, kalau fathah bertempat di mana, begitu. Untuk prakteknya seperti itu. Pun, kalian sudah baca tadi ya? Oke. Sekarang kita mulai. Tanda i'rob selanjutnya adalah nasob. Kita sudah tahu bahwa i'rob itu ada 4, rofa, nasob, jer, dan jazm. Ini bagian yang kedua, yakni i'rob nasob. Nah, i'rob nasob ini untuk isim dan fi'il. Artinya, kalau kemarin ada dijelaskan di awal, ada i'rob yang memang khusus buat salah satu dari 2 kalimat isim fi'il. I'rob yang khusus buat isim namanya i'rob jer. I'rob yang khusus buat fi'il namanya i'rob jazm. Artinya jer tidak ada pada fi'il, jazm tidak ada pada isim. Begitu ya. Nah, kalau untuk nasob yang sekarang kita bahas ini bisa keduanya. Bisa untuk fi'il, juga bisa untuk isim. Artinya kedua kalimat ini, fi'il dan isim, kemungkinan bisa terjadi pengi'roban nasob. Bisa dipaham ya? Oke Bun, berarti kita fokus ketika kita bahas nasob, maka tidak akan mungkin ada kalimat huruf. Gitu ya. Nanti berarti kita bahas fi'il dan isim. Gitu ya. Bun. Tanda. Sekarang i'rob nasob. Masih hafal? Punya berapa tanda? 1. Terus 2. Alif. 3. Kasro. 4. Ya. 5. Hadfun nun, membuang nun. Oke. Nah, ini 5 tanda ini yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita selesai. Untuk pertemuan pertama, target saya nasob dan jer. Mudah-mudahan selesai. Kalau enggak selesai berarti nasob. Tanda yang pertama adalah fathah. Artinya fathah ini merupakan tanda asal dari i'rob nasob. Jadi ketika kalian ditanya, asal daripada tanda i'rob nasob adalah fathah. Asal ya. Berarti kalau asal yang lainnya ini adalah furu. Cabangan lah istilahnya begitu. Kenapa? Karena tanda asalnya adalah fathah. Identik nasob adalah fathah. Pun. Fathah menjadi tanda i'rob nasob itu bertempat pada 1. Isim mufrad. 2. Jama' taksir. 3. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un. Dah. 3 ya. Penghapusnya nggak ada? Minta tolong kalau ada kertas-kertas di situ, ambilkan buat menghapus. Baik, yang kita bahas pertama adalah fathah. Fathah menjadi tanda i'rob nasob bertempat pada 3 tempat. Yang mana 3 tempat ini nanti ketika beri'rob nasob, ya, entah itu kemasukan amil nasob atau menjadi mansubatil asma, isim-isim yang terbaca nasob, maka tandanya adalah fathah. Tidak boleh tanda yang lain. Ustadz, fathahnya nggak kelihatan, berarti itu namanya i'rob yang takdiri atau dikira-kirakan. Jadi kalau ketika ditanya tetap tandanya adalah fathah yang dikira-kirakan, gitu ya. Yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad. Oke, setiap ada bentuk kalimat isim mufrad dan kebetulan i'robnya adalah nasob, maka
tanda dari i'rab nasabnya adalah fathah. Coba contohkan apa? Ra'aitu Zaidan. Ada lagi? Ra'aitu Zaidan. Ayo contohkan lagi, apa lagi? Ra'aitu lagi. Ra'aitu apa? Isim mufrad, Cong. Rijalan. Rijal. Jamak taksir dong. Isim mufrad dulu. Rojulan. Terus apa lagi? Jangan ra'aitu aja, ya. Dorobtu amron, dorobtu bakron, dan lain sebagainya pun. Contohnya banyak. Artinya kita lihat ke contoh ini. Ra'aitu Zaidan. Zaidan ini adalah kalimat isim, tandanya tanwin. Kebetulan i'robnya adalah nasab. Kenapa i'robnya nasab? Karena Zaidan menjadi maf'ul bih. Kalau bahasa Indonesianya maf'ul bih itu adalah objek yang terkenai sasaran. Ra'aitu saya melihat. Melihat apa? Zaidan melihat si Zaid. Ini namanya maf'ul bih. Dan kebetulan juga maf'ul bih itu termasuk mansubatil asma. Isim-isim yang terbaca nasab. Maka karena lafaz Zaidan ini adalah isim mufrad, maka tandanya adalah dengan menggunakan fathah. Tidak boleh kita katakan ra'aitu Zaidin. Tidak boleh kita katakan ra'aitu Zaidun. Nggak boleh. Harus ra'aitu Zaidan. Kenapa? Karena Zaidan adalah bentuk dari isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Nah, pokok setiap ada kalimat isim menunjukkan arti tunggal, arti satu, apapun itu bentuknya, ketika beri i'rab nasab maka tandanya dengan menggunakan fathah. Bisa dipahami ya? Kalian nanti cari contohnya. Bila perlu cari contoh yang sulit begitu di kitab yang mengindikasikan bahwa itu adalah isim mufrad dan ketika beri i'rab nasab. Maka kalian pastikan tandanya adalah fathah. Clear ya? Tanda isim mufrad ya. Yang kedua adalah jamak taksir. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tanda nasabnya pakai fathah adalah apa tadi? Jamak taksir. Ada yang tahu jamak taksir? Iya, ada kalanya menambah, mengubah. Iya, boleh ya. Jadi, jamak taksir itu adalah lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Maknanya jamak. Jamak itu berarti arti yang lebih dari dua. Ya, beberapa. Kan begitu. Itu namanya jamak taksir. Dan ini pun, jamak taksir ini ketika beri i'rab nasab, maka tandanya dengan menggunakan fathah. Awas, ini kalian bisa dipahami ini dan dipraktekkan di kitabnya. Jadi biar kalian nggak bingung gitu ya. Contohnya apa? Ra'aitu rijalan. Apa lagi? Ra'aitu apa lagi? Ayo, cari. Rijal. Rusulan. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya lah. Pokoknya ada bentuk isim yang menunjukkan arti banyak dan berubah dari mufradnya. Berubah dari mufradnya seperti rijal. Rijal ini mufradnya adalah rojul. Rusul mufradnya adalah rosulun. Nah, ini berarti ada bentuk kalimat berubah dari bentuk mufradnya, maka ketika beri i'rab nasab, tanda nasabnya adalah apa tadi? Fathah. Ya, ra'aitu rijalan. Enggak boleh kita baca ra'aitu rijalin. Enggak boleh kita baca ra'aitu rijalun. Harus ra'aitu rijalan. Bisa dipaham ya? Oke, terus selanjutnya fathah juga menjadi tanda i'rab nasab selain bertempat pada isim mufrad, jamak taksir. Selanjutnya adalah apa? Fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang standar, bahasanya enaknya begitu. Maksudnya fi'il mudhari yang standar itu bagaimana? Fi'il mudhari yang tidak bertemu dengan alif, ya, muannas mukhatabah, wawu, jamak.
Jadi ketika tidak bertemu ya mu'annas mukhatabah, alif tasniyah, wawu jama, maka itu namanya fi'il mudhari yang standar. Ketika berirob nasab, maka tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Contohnya? Apa contohnya? La yadriba. Ini coba kalian lihat. Yadriba. Lafaz yadriba adalah fi'il mudhari. Awas, fi'il mudhari itu hukum asalnya ketika dia tidak bertemu dengan amil nasab dan juga amil jazm, maka i'robnya adalah rofa. Jadi kalau nggak ada embel-embel amilnya mesti rofa. Yadribu. Apalagi? Yan suru semua. Yaf tahu. Nah, itu semuanya berirob rofa. Berubah i'robnya ketika kemasukan amil. Nah, kebetulan pada lafadz la yadriba ini amil yang masuk adalah amil nasab. Amil nawasib. Amil yang menasobkan. Pun. Sehingga fi'il mudhari yang awalnya tadi berirob rofa karena kemasukan amil yang menasobkan, maka berubah menjadi i'rob nasab. Kebetulan yadriba ini adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak ada syai'unnya. Yang akhirnya tidak ada alif tasniyahnya, tidak ada wawu jamaknya, tidak ada ya muannas mukhatabahnya. Maka ketika berirob nasab tandanya dengan fathah. Saya kira paham ya? Apalagi contohnya lai yaf ta. Apalagi layaf mula atau ala nggak apa-apa. Terus apa lagi? Banyak sekali. Kalian coba nanti lihat di kitab-kitabnya, kitab Fathul Qorib, kalian lihat ada yang kemasukan amil nawasib, fi'il mudhari akan menjadi i'robnya nasab. Kebetulan kalau sohe lah bahasanya kata kita, yang enak itu bahasanya sohe akhir. Sohe akhir maka tandanya dengan menggunakan fathah. Bisa dipaham ya? Ustaz ulangi. I'rob nasab, tanda yang pertama adalah fathah. Fathah menjadi tanda i'rob nasab bertempat pada 3 tempat. Isim mufrad. Nah, jadi ketiga ini ketika berirob nasab maka tandanya apa? Bisa dipaham ya? Nah, udah. Saya kira mudah sekali itu sudah. Dan kalian sudah paham semua. Tinggal kalian praktekkan. Makanya kenapa di setiap kelas itu mulai dari kelas dunduk sampai kelas 6 itu ada buku saku biar kalian mengingat kembali. Namanya manusia kan? Sekarang ingat besok. Nah, harus di-refresh begini. Kalian kalau baca kitab bukan hanya membaca saja tapi kalian angan-angan. Oh, ini toh i'rob nasab. Oh, ini toh i'rob jar gitu loh. Kalian angan-angan begitu. Pun. Yang kedua, tanda yang kedua, fathah selesai. Fathah selesai. Yang kedua tanda nasab yang kedua adalah alif. Alif menjadi tanda i'rob nasab bertempat pada yang pertama asmaul khamsah. Biasa kita sebut dengan isim-isim yang jumlahnya ada. Apa saja itu? Terus hamun, terus fu, du, tahu 2, 3, 4, 5. Ini namanya isim-isim yang jumlahnya ada 5 yang sudah dinas oleh ahli nahwu, nuhat menjadi kata lainnya adalah asmaul khamsah. Ketika berirob nasab maka tandanya alif. Kita contohkan. Ro'aitu abaka. Ini nanti untuk kok menjadi abaka Ustaz? K-nya dari mana domirnya? Ini nanti pembahasannya di asmaul khamsah ya. Kita membahas fokus ke i'robnya saja. Ro'aitu saya melihat abaka terhadap bapak. Bapak Siro, bapak kamu. Nah, ini mahalu saidnya adalah lafaz abaka. Tanda nasabnya adalah alif. Apalagi? Ro'aitu akhoka. Saya melihat saudara laki-laki kamu. Apalagi? Ro'aitu famuka. Ro'aitu famuka. Saya melihat. Ayo, fam. Saya melihat mulutmu. Oh, kan gitu. Fam itu mulut ya. Kalau abun, ahun, hamun. Kalau hamun paman ya. Fu itu mulut, du itu yang
memiliki atau mempunyai, gitu ya. Pun asmaul khamsah berarti ketika berirob nasab tandanya dengan menggunakan alif. Paham ya? Kalian cari lagi contoh yang lain nanti. Selanjutnya mana tadi? Dah. Yang ketiga, tanda nasab yang ketiga adalah apa? Kasroh. Mana tadi? Oke, kasroh. Ingat-ingat, berarti fathah memiliki 3 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un. Alif menjadi i'rab nasab 1 tempat, asmaul. Nah, sekarang kasroh. Kasroh menjadi tanda dari i'rab nasab bertempat pada satu tempat ya. Satu tempat yaitu apa? Jamak muannas salim. Jamak itu artinya banyak, muannas itu artinya perempuan, salim yang selamat. Nah, kalau diartikan secara bahasa begitu. Kalau diartikan secara ilmu nahwu, jamak muannas salim adalah kalimat isim yang menunjukkan arti perempuan banyak dengan menambahkan alif dan ta di akhir kalimatnya. Contoh, ro'aitu al-muslimati. Pun. Ro'aitu saya melihat al-muslimati terhadap beberapa muslim perempuan. Ini. Nah ini, al-muslimati, perhatikan. Al-muslimati ini menjadi maf'ul B. Maf'ul B adalah isim yang dibaca nasab. Tanda nasabnya karena ini adalah isim yang menunjukkan arti perempuan banyak, beberapa muslimat, maka tanda daripada i'rab nasabnya dengan menggunakan kasroh. Contoh yang lain banyak, makanya habis ini Ustaz kasih tugas. Kasih minimal contoh per tanda 2 saja. Gampang kan? 2. Yang jangan di buku saku, cari di kitab. Mau kitab Fathul Qorib, mau Al-Quran, terserah. Pokoknya nanti masing-masing contoh 2 saja ya. Terus yang terakhir. Yang selanjutnya, tanda nasab selanjutnya adalah apa ini? Ya. Ya menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada 2 tempat. Yang pertama adalah isim. Isim tasnya itu adalah isim yang menunjukkan arti ganda atau kalian gampang caranya. Jadi ketika ada isim, kalau kita sudah tahu artinya, makanya kosakata itu kan penting tahu artinya. Kalau ada isim yang menunjukkan arti 2, beri'rab nasab, maka jangan ragu tandanya menggunakan ya. Contoh di sini, apa ini? Ro'aitu az-zaidaini. Awas perhatikan. Az-zaidaini. Asalnya adalah zaidun, isim mufradnya. 1 zaid. Ditasniahkan menjadi az-zaidaini. Tandanya adalah, tanda nasabnya adalah ya. Perhatikan. Kita bisa membedakan itu adalah isim tasniyah dengan jamak mudzakkar salim. Kalau kita nggak ngerti, harokatnya kan nggak ada. Sama persis kan tulisannya. Coba perhatikan kalian. Ini persis semua. Tulisannya begini semua. Yang membedakan itu apa? Harokatnya. Bagaimana tahu harokatnya? Ayo. Bagaimana kita tahu harokatnya? Harokatnya kan nggak ada di kitab kuning tuh. Belajar ilmu nahwu benar. Terus apa lagi? Ya karena kita mengerti saikhul kalamnya. Runtutan kalamnya itu sedang membahas apa? Ini tasnya apa jama ini? Kan harokat sebelumnya ya, itu yang membedakan. Kalau jama, harokat sebelumnya ya itu adalah kasroh. Kalau tasniyah, harokat sebelumnya ya fathah. Zaidaini tasniyah. Zaidina jama. Ya. Zaidaini 2 zaid, zaidina beberapa. Itu yang membedakan. Pun bisa dipaham ya. Kita fokus. Berarti ya menjadi tanda i'rab nasab yang pertama bertempat pada isim tasniyah yang menunjukkan arti ganda, arti 2. Ro'aitu az-zaidaini. Awas, harokatnya ini perhatikan. Yang kedua adalah biar nyambung, jamak mudzakkar salim.
Nah, perbedaannya ini. Jamak mudzakkar salim menunjukkan arti laki-laki banyak. Kalau diambil contohnya seperti ini. Sama kan? Yang membedakan apa tadi? Harokat sebelum ya. Azaidina. Nah, ini harokatnya. Ini yang membedakan. Maka ini isim tasniyah dan ini isim jamak mudzakkar salim. Tanda nasabnya sama-sama dengan menggunakan bisa dipaham? On. Terakhir ya. Hadfun nun. Mana penghapusnya? Yang terakhir tanda i'rab nasab yang terakhir ini 1, ini 2, ini 3, 4 ya. Ini 4, ini 5 yang terakhir. On. Yaitu hadfun nun. Apa hadfun nun itu? Hah? Membuang huruf nun. Hah, membuang huruf ilat. Membuang huruf nun. Namanya hadfun nun. Kapan? Atau pada siapa? Satu tempat yaitu af'alul khamsah. Af'alul itu beberapa fi'il, khamsah yang 5. Dalam kata lain, af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan syai'un. Gitu sudah. Kalau tadi kan fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un, tanda nasabnya pakai apa? Lupa. Pakai fathah. Sekarang kan bertanya kan, kalian mesti bertanya kalau fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan syai'un, apa tanda nasabnya? Nah, itu kan. Kalau bertemu dengan syai'un, maaf. Kalau bertemu syai'un, maka apa tanda nasabnya? Ini dijelaskan. Tanda nasabnya dengan apa? Hakun nun, dengan membuang nun. Ini contohnya. La yadriba aslinya la yadriba ni. Terus lan tadriba aslinya lan tadriba ni. La yadribu aslinya la yadribu na. Lan tadribu aslinya lan tadribu na. Lan tadribi aslinya lan tadribi itu. Maka tandanya adalah dengan membuang nun. Contoh, yadriba, biar enak kalian. Yadriba, asalnya yadriba nih. Ini set namanya alif apa? Alif tasniyah. Alif yang menunjukkan arti dua. Yadribani, dua laki-laki sedang atau akan memukul. Berarti alif ini adalah alif yang menunjukkan, mengidentifikasikan bahwa kalimat ini adalah bermakna dua. Bukan bermuka dua ya. Bermakna dua. Karena fi'il mudhari ini bersambung dengan syai'un, maka apa tadi? Tandanya dengan membuang nun. Nunnya dibuang, ini kemasukan amil nasab. Layad riba, ninya dibuang. Kenapa? Karena membuang nun ini merupakan tanda daripada i'rab nasabnya. Bisa dipaham? Bisa dipaham? Bisa ya? Oke. Sekarang masih ada waktu 15 menit. Khofat. Khofat ini lumayan karena ilat-ilatan ya. Oke, minggu depan aja lah. Oke. Sekarang 15 menit. Coba nanti kalian berikan contoh dari mulai ini. Kita langsung praktek nanti biar enak. Dari mulai nasab, fathah, alif, asmaul, kas, jamak muannas, terus apa ini? Ya, terus hadfun nun. Itu coba kalian contohkan dua saja. Kalian boleh ngambil di kitab Mukhtasar, boleh ngambil di kitab Sulam, boleh ngambil di kitab apalagi Fathul Qorib, atau boleh ngambil di Al-Quran, gak apa-apa. Ya, dua-dua contoh aja. Ustadz kasih waktu, masa dua nggak cukup, 5 menit cukup ya. 5 menit, kalian cari, setelah itu Ustadz kembali, nanti kita praktekkan mana contoh kamu, tulis di papan. Nanti kita preteli. Bisa dipaham ya? Jadi biar kita langsung sekalian praktek, bukan hanya memahami materinya saja, akan tetapi kita bisa mempraktekkan apa yang kita pahami. Bisa dimengerti? Ya, silakan. Ngantuk ini.
Oke, baik. 2 menit ya. 2 menit kita presentasi hasil tadi. Kalian nanti memaparkan di sini seperti Ustadz tadi. Saya di sini akan mencontohkan tanda i'rab nasab yang fathah. Ini pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang sahih akhir. Nah, ini fi'il mudhari' itu dengan fathah. Mengapa? Karena pada fi'il mudhari' ini, yang asalnya fi'il mudhari' ini kalau tajrud anil nasib wal jazim itu rofa. Karena kemasukan amil nasab, karena itu fi'il mudhari' itu dibaca nasab. Nah, tanda nasabnya fi'il mudhari' itu kalau kemasukan amil nasab itu menggunakan fathah. Tapi ini fi'il mudhari' yang sahih akhir, bukan yang kemasukan huruf ilat. Kalau fi'il mudhari' yang kemasukan huruf ilat itu dengan tandanya dengan menggunakan membuang huruf nun. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena fi'il mudhari' yang sahih akhir, tidak bertemu dengan syai'un. Akhirnya menjadi fathah. Ayat khula. Awalnya sebelum masukkan an. Menjadi yadkhulu. Awalnya ya. Khulu. Yadkhula. Itu ya. Jadi kalian masih apa istilahnya? Masih belum bisa tertata rapi menjelaskannya ya. Jadi makanya sering-sering lihat penjelasannya Ustadz. Jadi ketika mempraktekkan lafadz itu kita contohkan dulu lafadznya. Setelah itu mahluk syaitnya apa? Kayak ini yadkhula. Mahluk syaitnya yadkhula. Yadkhula termasuk i'rab nasab. Kenapa? Karena ini adalah fi'il mudhari yang bertemu dengan amil nasab berupa an. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena ternyata ini adalah fi'il mudhari yang sahih akhir atau tidak bersambung dengan syai'un. Tidak bersambung dengan alif tasniyah, wawu jama dan ya muannas mukhatabah, sehingga beri i'rab nasab tandanya pakai fathah ya. Terus cara nyari lafadznya itu jangan asal menemukan ya. Jangan asal menemukan kasro ya. Lihat dulu ini bener nggak i'rab nasab. Oke, baik, bagus, tidak ada yang salah ya. Semuanya belajar harus salah. Dari kesalahan itu nanti kita akan paham, gitu ya. Jadi jangan sampai punya perasaan, saya nggak bisa, nggak mau, jangan. Jadi mula salah dengan kesalahan itu kita koreksi ya akan jadi benar. Begitu ya. Untuk minggu depan kita lanjutkan i'rab jar. Seperti biasanya Ustadz, kalian suruh baca dulu ya, dibaca paling enggak 3 kali atau 2 kali dibaca dulu. Setelah itu Ustadz menjelaskan, nanti kita langsung praktekkan dan kalian harus mempunyai contoh. Makanya kalau bisa mulai sekarang untuk minggu depan kalian harus nabung contoh. Contoh yang ada di kitab Fathul Qorib. Kita terserah kitab apa saja. Contoh yang berkaitan dengan i'rab jar. Mau contoh i'rab jar tanda apa enggak masalah. Itu ya. Baik, itu saya kira cukup karena waktunya habis, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.